percaya ada kemuliaan di balik salibnya. Ku jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya. Ku jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya. Ku jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib. Ku jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya. Ku jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Dalam Yesus, ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya. Ku jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Ku percaya ku jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, jemaat saja katakan dalam Yesus. Ku percaya, yes Lord, ada kemuliaan di balik salibnya. Ku jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, pengharap in Christ alone, in Christ alone. I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope. In Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of in Christ alone, I place my trust and find my glory in the
Mari berdoa saudara. Bapa, kami bersyukur Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang memegang hidup kami, Allah yang kami percayai, Allah yang ada di dalam hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami tahu Engkau sedang bekerja, memulihkan, menguatkan yang lemah, menyembuhkan yang sakit Tuhan. Kami percaya Engkau tidak pernah berhenti bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk hari ini di minggu ketiga di bulan pertama tahun 2023 Tuhan. Kami percaya itu bukan kuat dan gagah kami ada, tetapi kasih dan kemurahan Tuhan yang menuntun setiap hidup kami langkah demi langkah, hari demi hari, sehingga kami ada hari ini di tempat ini. Terima kasih kami boleh memuji Engkau, memuliakan nama-Mu, dan kami mau siapkan hati kami untuk terima berkat kebenaran firman Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan, berbicara kepada kami. Kami buka hati untuk kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Mari sama-sama katakan amin. Shalom semua, silakan duduk. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, kita ada di minggu ketiga, di hari Minggu. Di bulan pertama tahun 2023. Saudara, saya percaya kita semua tahu itu bukan kuat dan kemampuan kita kalau kita ada, tetapi karena Tuhan. Dan untuk bulan ini tema khotbah kita di Growth Center Church, kita masih berbicara tentang visi dan value atau nilai. Dan hari ini saya beri tema untuk sharing saya hari ini adalah impian Tuhan. Saudara, tadi dalam pembicaraan dengan beberapa teman di bawah, saudara-saudara sambil ngopi, ada sesuatu yang menyadarkan kami semua termasuk saya bahwa betapa dahsyatnya visi itu saudara-saudara. Salah satu teman dia bilang bagaimana dulunya negara Singapura itu adalah negara kecil dan untuk dari segi kemajuan itu jauh dari Indonesia. Tetapi ada seorang yang menjadi Perdana Menterinya yang bangkit, punya visi yang dia bangun. Begitu ditentang, begitu banyak tantangan dia membangun negeri ini. Bahkan kemudian dia mewariskan kepada generasi berikutnya. Dan sekarang kita tahu negeri ini begitu maju dan luar biasa saudara-saudara. Menjadi negeri yang berpengaruh karena sebuah visi dari seorang pemimpin. Saya percaya kita juga hari ini di tempat ini kita ada. Kita boleh menikmati hadirat Tuhan, boleh menikmati ibadah. Saya percaya karena dimulai dari satu visi seorang yang bernama, yang merupakan gembala pembina kita, Pastor Niko Nyotora Harjo, saudara. Dan lewat visinya tahun 1988 kalau tidak salah saudara. Hari ini, gereja Bethel Indonesia Gatot Subroto, kurang lebih jumlahnya 300.000 orang. Dengan ratusan bahkan mungkin ribuan gereja yang sedang beribadah. Dan saya membaca bagaimana seorang pendiri gereja ini namanya Karel Senduk atau yang dikenal dengan Om Ho. 1970 dia memulai gereja Bethel Indonesia dengan visi 10.000 gereja. 5 tahun lalu saya membaca gereja Bethel Indonesia jumlahnya sekitar 5.000 sampai 6.000 gereja. Dan saya tidak tahu sekarang berapa. Semakin banyak saudara. Itu dimulai dari visi yang Tuhan taruhkan pada orang-orang yang bekerja, yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita boleh katakan visi itu begitu penting. Karena Alkitab menulis tanpa visi maka liarlah rakyat. Firman Tuhan berkata dalam Yeremia pasal 29 ayat 11. Dikatakan seperti ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan tahu rancangan-rancangan apa yang mengenai jemaatnya, mengenai bangsanya. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Saudara, visi yang benar itu adalah visi yang datang dari Tuhan. Sebab seringkali visi manusia, Alkitab menulis itu ada banyak jalan yang disangka orang lurus,
tapi ujungnya maut. Saya mau cerita tahun 1994 kalau tidak salah. Saya ada di pekerjaan di lantai 17 gedung BRI 2. Dan di depan saya ada hotel yang begitu megah. Dan ada orang bilang di situ salah seorang konglomerat kita baru saja menjatuhkan dirinya dan mati, saudara-saudara. Saya berpikir mungkin sebelum dia memulai bisnisnya dia punya visi untuk menjadi orang yang diberkati. Pengusaha yang sukses. Tetapi akhirnya dia mati sia-sia, saudara-saudara. Bagi saya dia menjatuhkan dirinya. Tetapi sebetulnya di dalam Yeremia 29 tadi, Tuhan punya rancangan-rancangan yang indah tentang kita. Tentang gerejanya, tentang bangsanya, bangsa Israel. Dan itulah visi yang baik yang diberikan oleh Tuhan pada orang yang mau, yang dipercaya oleh Tuhan. Atau saya mau katakan Tuhan punya, bagi setiap kita Tuhan punya impian, punya kerinduan. Baik pribadi saya, kita semua. Tuhan punya mimpi yang sangat indah, rancangan yang sangat indah. Yang mestinya kita tahu, kita jalani. Dan kita akan menjadi sesuatu yang berarti bagi kerajaannya, saudara-saudara. Nah, hari ini kita akan belajar dari seorang perempuan yang diubahkan Tuhan dari mungkin visinya yang salah. Dan ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia memiliki kehidupan yang luar biasa. Mari kita baca lagi firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 39 berkata seperti ini. Seorang Farisi mengundang Yesus datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Garis bawahi kalimat ini, saudara-saudara, terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Selanjutnya, sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Yang terakhir, ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya itu. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa, saudara-saudara. Saya percaya bahwa kita semua tidak suka dengan apa yang namanya bau busuk, saudara. Satu kali saya dengan bercanda dengan istri saya tahun 2012 kalau tidak salah, kami pelayanan di tempat sampah. Kakinya karena waktu itu tempat sampah gunung-gunung, saudara-saudara, dan baru selesai diguyur hujan kalau tidak salah. Jadi kaki kita itu melangkah itu mengalami masalah, melewati tempat becek yang sungguh-sungguh tidak mengenakan dibandingkan dengan jalan di jalan trotoar, apalagi di sini di karpet, saudara-saudara. Dan bukan hanya kakinya yang bermasalah, tetapi hidungnya, saudara-saudara. Waduh, hidung itu kalau saudara pergi ke tempat sampah, itu yang paling bermasalah itu baunya, saudara. Baunya, bau busuk yang luar biasa, saudara-saudara. Kita ajak ke pasar itu, teman saya waktu saya masih mahasiswa, waktu kita doa puasa begitu lama, dia bilang dia akan belanja untuk buka puasa di pasar, saudara-saudara. Bukannya dia dapat belanjaan, pingsan karena baunya yang luar biasa di sana, saudara-saudara. Apalagi di tempat sampah. Tapi yang luar biasanya di tempat sampah itu banyak orang yang bisa makan. Banyak orang yang mungkin tidak merasakan baunya lagi. Dan Alkitab menulis bahwa perempuan ini dikenal sebagai semua orang tahu dia orang berdosa. Dia seorang pendosa. Atau boleh kita katakan baunya itu bau busuk, saudara-saudara.
Perempuan yang datang kepada Yesus baunya itu tidak enak. Bau busuk. Tetapi Alkitab menulis bahwa setelah perjumpaannya dengan Tuhan, dia memiliki bau yang berbeda. Dia memiliki hidup yang berbeda. Kenapa? Saya merenungkan firman Tuhan ini karena salah satu yang membuat dia memiliki hidup yang berbeda adalah ketika dia berani mengambil keputusan-keputusan penting di dalam Tuhan. Keputusan pertama yang diambil adalah dia berani datang kepada Tuhan. Kenapa saya katakan orang berdosa yang melakukan keputusan penting, kalau dia berani datang kepada Tuhan itu keputusan yang luar biasa? Karena kita tahu pola dosa, saudara. Pola dosa itu kalau orang berdosa itu cenderung jauh dari Tuhan. Bersembunyi kepada Tuhan. Kita tahu bagaimana Adam nenek moyang kita dan Hawa jatuh dalam dosa. Ketika Tuhan memanggil nama mereka, mereka bersembunyi. Orang berdosa jarang yang suka gereja, saudara-saudara. Mungkin karena mereka tahu saya ini sebaiknya jadi burung tahun aja, Natal aja saya datang. Saya berdosa. Dan itu terjadi di dunia ini. Tidak banyak orang yang berani mengakui dosanya. Tetapi perempuan ini berani datang. Dia datang pada Tuhan. Dan mengakui semua dosanya. Dia berani membuka siapa dirinya di hadapan Tuhan. Karena mungkin kegetiran hatinya atau pergumulannya selama ini keterikatannya telah begitu mengikat dia. Hidup dalam beban yang begitu berat. Dia menjalani hidup mungkin yang begitu tidak mengenakan bagi dia. Sehingga dia perlu dilepaskan dari kehidupan hari demi hari yang tidak enak ini. Dan akhirnya dia memutuskan siapa tahu Yesus yang sangat terkenal di waktu itu bisa melepaskan dia. Dia berani memutuskan untuk datang kepada Tuhan. Datang di kaki Yesus. Karena mungkin dia tahu tidak ada yang bisa melepaskan dia. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Lagu ini adalah apa yang saya pernah alami. Bagaimana saya terikat dengan ketakutan karena penyakit, saudara-saudara. Karena kesalahan sendiri saya pernah pakai obat dan jatuh dalam ketakutan yang luar biasa. Dan saya mencari Tuhan setiap hari. Dan saya tahu kalau saya ada hari ini karena kebaikan Tuhan. Saudara, kalau hari-hari ini mungkin kita terikat, kita tidak tahu bagaimana lagi caranya kita bisa hidup dengan normal. Waktu itu saya bilang, yang penting saya bisa hidup normal saja, saudara-saudara.
dan Yesus melepaskan saya. Sebab itu saya percaya keputusan ini mencari Tuhan adalah keputusan yang luar biasa yang dibuat oleh perempuan ini. Dan kedua, saudara-saudara, perempuan ini berani memberikan yang berani menurunkan nilai dirinya. Kenapa? Karena seringkali yang jadi penghalang untuk Tuhan bisa mengangkat kita adalah kita menaruh nilai diri kita terlalu tinggi. Sehingga Tuhan seringkali mengizinkan masalah dan pergumulan datang untuk membuat kita sadar diri, kembali ke titik nol bahwa tanpa Tuhan kita bukan apa-apa, saudara-saudara. Seringkali dalam kehidupan kita, di pelayanan dimanapun, sekalipun kita tahu kita bukan Superman, saudara-saudara. Tapi kadang kita merasa kita lebih tinggi, kita lebih hebat dari pimpinan kita, saudara-saudara. Oh, kita lebih jago lebih saleh dari dia. Bahkan kita merasa kadang-kadang Yesus pun di bawah kita kebenarannya. Ketika Alkitab berbicara, banyak orang tidak mau dengar firman Tuhan. Banyak orang menyangka firman Tuhan itu sekedar ditulis aja. Apa yang diucapkan oleh pendeta setiap hari Minggu di gereja. Alkitab itu bukanlah buku yang penting, saudara-saudara. Kenapa? Karena seringkali kita menaruh nilai diri kita terlalu tinggi. Melebihi kadang-kadang kebenaran. Melebihi orang-orang yang Tuhan taruh di atas kita, saudara-saudara. Dan Alkitab tadi menulis bahwa perempuan ini telah merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Mari kita baca lagi ayat yang ke-29. Bagaimana perempuan ini membasuh kaki Yesus. Pertama dia membasuhnya dengan matanya, saudara-saudara. Dengan air matanya. Dengan air matanya. Hamba-hamba Tuhan di tempat ini kalau berdoa, seperti yang diucapkan oleh gembala kita Pastor Adi Cokro, kita suka menangis di hadirat Tuhan. Karena kita tahu tanpa Tuhan kita bukan apa-apa. Kita suka menitikkan air mata. Mungkin pada waktu itu kita sama dengan perempuan ini yang sedang membasuh kaki Yesus dengan air matanya. Alkitab berkata, ia menangis, sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya dengan air matanya. Bukan cuma air matanya. Ia menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi, saudara-saudara. Menyekanya dengan rambutnya. Perempuan kalau urusan rambut itu ribet, saudara. Kalau kita mau ke pesta, saudara-saudara, itu bisa habis berapa jam karena rambut. Karena perempuan mahkotanya rambut. Rambutnya ada yang dua warna-warni, ada yang lurus di bengkok-bengkokan. Ini mahkota ini. Tapi bagi perempuan berdosa ini, dia pakai mahkotanya untuk, Alkitab berkata, menyekanya dengan rambutnya, kemudian mencium kakinya. Dia begitu menundukkan diri di hadapan Tuhan. Mungkin dia memohon pengampunan untuk dosa masa lalunya, saudara-saudara. Dosanya yang begitu berat. Dan yang ketiga adalah memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Bukan sisa-sisa, saudara. Sekali lagi bukan sisa-sisa. Sering kita bilang, Tuhan itu setiap hari. Semua kita minta kepadanya, saudara-saudara. Tuhan berkati. Tuhan kasih pekerjaan. Oh, Tuhan kasih. Berkati, diberkati. Sakit sembuhkan. Oh, jadi dokter sembuhkan. Lindungi. Oh, dia jadi satpam penjaga kita, saudara-saudara. Beri damai sejahtera. Dia kasih damai sejahtera yang tidak bisa kita beli. Beri kekuatan di saat kita lemah, tidak berdaya. Dia kasih kekuatan.
Beri jalan keluar pada pergumulan, bahkan bisnis saya Tuhan. Oh, sering kita dengar mujizat itu terjadi pada bisnis Mr. Chandra. Tuhan melakukannya. Sekarang ketika kita akan memberi bagi Tuhan, yang kita kasih sisa-sisa, saudara. Sering. Kadang-kadang orang memberi lebih kecil dari biaya kita parkir. Ibu-ibu selalu bilang kalau mau kasih persembahan, ini Jo. Mari kalau menyanyi, kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku. Permintaannya begitu besar, hebat, tapi giliran memberi kepada Tuhan, saudara-saudara. Pekerjaan Tuhan bukan hanya nilai uangnya, tapi pelayanan mungkin pekerjaan Tuhan. Sorry, sisa yang kita beri, saudara-saudara. Bahkan saudara-saudara, saya percaya kalau anak-anak kita berharap ketika dia sukses, dia bisa memberkati kita dapat sesuatu dari dia. Kalau dia kasih sisa, saudara-saudara, bagaimana hati kita sebagai orang tua? Kita sudah bimbing dia sejak kecil, kita arahkan dia untuk pekerjaan mungkin, studi, bahkan mungkin ke luar negeri. Dia tidak peduli. Bagaimana perasaan kita? Saya percaya demikian juga hati Bapak kita. Hati Bapak kita rindu bagaimana anak-anaknya memberi yang terbaik. Bukan yang sisa, bukan yang tidak ada nilainya. Sebab firman Tuhan berkata minyak wangi tadi, saya membaca dalam Kamus Alkitab, minyak wangi yang diberikan oleh perempuan tadi adalah minyak yang wangi yang diisi di buli-buli, pualam, dan isinya adalah minyak wangi narwastu. Dan harganya sangat mahal. Mr. Chandra bilang waktu dia membaca bagaimana minyak wangi itu, saudara-saudara, itu satu tetes itu nilainya sama dengan 1 dinar. 1 dinar itu kalau zaman dulu kala adalah nilainya sama dengan gaji seorang pekerja 1 hari. Jadi kalau itu selama 1 tahun dia bisa memasukkan itu ke dalam 1 buli-buli pualam tadi. Berarti selama 1 tahun itu semua gajinya diberikan di situ. Dan itu yang dia persembahkan kepada Yesus. Sehingga berbau harum tempatnya, saudara-saudara. Saudara yang diberkati Tuhan, saya percaya ini adalah perjumpaan yang luar biasa antara perempuan berdosa dengan Tuhan Yesus. Itu bukan perjumpaan yang biasa-biasa. Oleh sebab itu ketika kita datang kepada Tuhan, jadikan itu perjumpaan yang luar biasa. Bukan ibadah yang sekedar lewat. Kalau kita mau berdoa, jadikan doa kita doa yang luar biasa sampai kita merasakan jamahan Tuhan. Sampai kita merasakan begitu kasihnya Tuhan memberkati kita. Jangan hanya sekedar lewat saja, saudara-saudara. Setelah perjumpaan dengan Yesus, hal yang luar biasa terjadi dalam hidupnya adalah mulai hari itu saya percaya hidupnya berjalan sesuai dengan rancangan Tuhan. Yang baru sudah datang, yang lama sudah berlalu, saudara-saudara. Saya tahu bagaimana memiliki kehidupan yang baru, mengalami kelegaan. Mungkin kita semua pernah mengalami bagaimana hidup tanpa kelegaan. Saya percaya perempuan ini menerimanya. Kemudian hidupnya menjadi kesaksian. Dia menjadi berkat dari seorang pendosa menjadi seorang yang membagikan berkat. Seorang yang berbau busuk menjadi berbau harum. Seperti cerita dalam firman Tuhan yang lain, Ruth ketika dia kembali, dia mengakui Tuhannya Naomi, mertuanya adalah Tuhannya dia. Akhirnya sejarah tentang Ruth, dia menjadi nenek buyut dari Raja Daud. Bukan cuma Raja Daud, dari lahirnya raja segala raja di muka bumi ini, Yesus Kristus Tuhan. Ditulis oleh Alkitab. Dan saya percaya bahwa perempuan itu adalah gambaran dari gereja Tuhan. Perempuan itu adalah, saya mau jujur, adalah gambaran dari diri saya. Saya
masih suka salah saudara-saudara. Masih suka berdosa. Belum sempurna. Saya percaya saya butuh Tuhan. Saya harus datang pada Tuhan dengan kerendahan hati. Harus memberanikan diri setiap ada kesalahan. Mendekat kepada Tuhan. Memohon pengampunan. Merendahkan diri. Bahkan berani memberi yang terbaik bagi Tuhan. Saya membaca kisah Billy Graham bagaimana dia bertobat dari dosanya. Ketika dia lewat di dalam sebuah ibadah, dia mendengar suara yang berbicara di hati dan pikirannya. Berbaliklah, berbaliklah. Dan dia berbalik kepada Tuhan menjadi seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu lewat firman Tuhan ini kita diajar. Mari kita jadikan nilai-nilai Tuhan mengenai benar dan salah menjadi nilai-nilai kehidupan kita. Kalau itu salah saudara-saudara. Kalau itu benar, apa yang Tuhan tulis itu benar, itu benar. Dan jadikan Tuhan prioritas setiap hari dalam hidupmu. Maka Dia akan membuat engkau menjadi hambanya yang berbau harum. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di setiap saat dan kerja, tetap ku rasa tanganmu. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Aku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Mari cepat Tuhan, saya minta kalau boleh kita bangkit berdiri. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di setiap saat dan kerja, tetap ku rasakan. Sama-sama katakan, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Saudara, setelah perjumpaan Yesus dengan perempuan ini, mungkin visi itu tidak ditaruh Tuhan waktu dia
di masa mudanya. Mungkin ketika dia umur 30 atau 40 tahun. Tuhan telah membalikan visi pribadinya menjadi visi Tuhan. Dan dia menjadi orang yang luar biasa, saudara-saudara. Mungkin hari ini kita butuh itu. Gambaran diri kita, gambaran masa depan kita. Mungkin hari-hari ini berbeda dengan gambaran Tuhan. Mari berapa saat kita berdoa kepada Tuhan. Orang mana syakaraya mana ya mana ya mana ya. Syaranaya mana ya mana ya. Jadikan perjumpaan kita dengan Tuhan bukan perjumpaan biasa-biasa, tapi perjumpaan yang mengubahkan hidupmu. Syaranaya. Karena sekalipun engkau memiliki segala sesuatu, ketika engkau memberikan sesuatu yang bernilai, Tuhan tidak akan jadi lebih kaya, saudara.